warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Triwiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan dalam media ruang lingkup, di mana kompetensi sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Serta ruang lingkupnya meliputi pertama rutin, di mana harus memiliki waktu khusus di luar kegiatan akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, budaya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Jawaban pertanyaan pemantik pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus mampu menerapkan KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbaur, sehingga terwujud perubahan positif pada murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik kedua, apa sih kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa sih keterkaitan antar modul-modul tersebut? Nah, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 2 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 2.2 dengan modul 1.3 tentang fungsi guru penggerak, dan kaitannya modul 2.2 dengan modul 1.4 tentang budaya positif, serta kaitannya modul 2.2 dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jawaban dari pertanyaan pemantik kedua yaitu yang pertama, keterkaitan dengan modul 1.1, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih, membina siswa untuk memiliki kesadaran diri, dapat diwujudkan dengan PSE, serta dapat menciptakan well-being pada ekosistem pendidikan di sekolah. Yang kedua, keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Untuk menerapkan PSE, maka seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi siswa. Yang ketiga, keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu PSE yang mengintegrasikan 5 KSE
dapat mewujudkan visi guru yang diharapkan di antaranya menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan siswa yang berkarakter. Jawaban pertanyaan pemantik kedua pada bagian keempat tentang keterkaitannya dengan modul 1.4 bahwasanya PSE sangat erat kaitannya dengan pembentukan budaya positif yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Sehingga siswa dapat menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik dan dikuatkan lagi dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, bagian kelima keterkaitan dengan modul 2.1. Bahwasanya PSE sangat berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana satu sama lain menekankan kepada kebutuhan belajar siswa yang harus dipenuhi agar menghasilkan siswa yang bertanggung jawab guna mewujudkan merdeka belajar. Keseluruhan modul sangat saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan berjalan mengalir di kelas tanpa perencanaan, sehingga PSE ini tidak perlu diintegrasikan ke dalam RPP. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE sangat diperlukan dalam tumbuh kembang siswa. PSE dapat diintegrasikan ke dalam RPP dan dalam penerapannya dapat mengubah karakter psikologi siswa secara tidak langsung. Akan memunculkan 5 kompetensi sosial emosional serta PSE ini tidak hanya diterapkan kepada siswa saja, namun guru secara pribadi pun dapat menerapkannya 5 KSE tersebut agar dapat menjadi tauladan yang baik dan juga dapat diterapkan ke rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah yang pertama terhadap murid-murid, yaitu dengan melakukan integrasi PSE dalam praktik mengajar di kelas secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, bagi rekan sejawat, yang pertama saya akan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dalam PSE dengan menerapkan 5 KSE. Yang kedua, penguatan PSE kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, menerapkan 5 KSE dalam rapat di sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.